ingin berhasil di dunia bisnis, terutama di pertanian. Oke, percuma kita bisa budidayanya baik, bagus, kalau manajerialnya kita nggak paham. Kenapa? Ujung-ujungnya nasib kita ditentuin oleh nasib. Jadi barangkali bagus harganya, dan selalu seperti itu selama ini. Teman-teman di lapangan petani memang betul yang beli bisa untung, bisa rugi, bahkan lebih dekat keruginya. Kenapa? Karena gini, contohlah banyak sekarang yang melakukan ketika punya lahan misalkan 2000 meter misalnya, kan jarang-jarang lah petani yang punya lahan 1 hektar 2 hektar, jarang dong. Paling cuma 1.500, 2.000, Allah setinggi-tingginya 5.000 meter gak selesai. Ketika kita nanam cabai kok di lahan 2.000 hektar, satu, hidup kita makan tiap hari, sementara cabai baru jadi duit 4-5 bulan yang akan datang. Satu loh, ini jarang dipikirin orang. Ini kalau mau pengen berbisnis di pertanian ya, yang pertama. Yang kedua, kita belum lulus jadi buku. 4 bulan yang akan datang berapa harganya kita nggak ngerti. Jadi kita udah tasawuf, udah kasapin. Bisa jadi kita mau besok lagi kita kasapin harganya soket. Lalu kita belum lulus kok, jadi itu kan jadi dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, faktor budidaya pun kita belum tentu betul kan. Oke. Nah, sekarang gini, ini pengalaman kita aja lah ya. Aku punya SMK, salah satunya di Tasik ya. SMK Al-Munawwar namanya. Di situ ada SMK pertanian plus pondok, terus juga ada di Trenggalek SMK kita nama SMK Sulaiman. Yang di Tasik itu 100% gratis. Jadi siswa kita nggak ada bayaran, nggak ada SPP, nggak ada uang bangunan, nggak ada uang asrama, nggak ada uang makan. Saat makannya kita tanggung. Ya. Siswanya nggak banyak, cuma 360 karena ini baru 2 tahun berjalannya. Kok bisa dari mana? Karena dari mana duitnya? Dari petani Pak. Gratis, kelihatannya padahal enggak. Gini, kebetulan di komplek kita itu kan ada lahan sekitar 2,5 hektar. Itu tempat untuk biasa praktek anak-anak ya. Jadi sekolah kita alhamdulillah nggak ada ruangan kelas ya. Yang ada cuma ruang guru, ruang kepala sekolah. Sisanya kebun, sawah. Kelas mereka di sawah. Ya kelas mereka kan ini kan judulnya kan sekolah pertanian ya, di kebun lah belajar. Apa itu di kelas? Wah lucu banget kan ya. Dan namanya dosen SMA pertanian. Nah sekarang konsepnya gini, aku ngajarin ke anak-anak gimana cara memanage bisnis pertanian ya, biar nggak pernah rugi. Jadi lahan, aku kan itu misalkan satu kelas siswa ini, anggap satu kelasnya ada 20 orang misalnya, maka 1 hektar aku bagi blok jadi 20 blok. Blok 1, blok 2 sampai blok 20. Satu blok itu awas 1 hektar ya. Jadi satu blok dikerjain oleh si A, blok 2 si B, si C dan seterusnya. Ya. Nah, disinilah konsep manajemen baru kita jalankan. Artinya jangan sekali-kali menentukan satu budidaya di sini. Gini artinya, kita harus berpikir apa tanaman yang bisa panennya tiap hari, yang bisa panen seminggu sekali, yang bisa panen sebulan sekali dan seterusnya. Ya. Kemarin kita putuskan nanamnya bayam merah. Umur bayam merah kan cuma 22 hari. Ya. Kemudian kita bilang gini, kita nanam bayam merah tapi tidak dibarengkan nanamnya. Satu blok, 1 hari si A ngerjain, besoknya si B yang ngerjain. Artinya sehari ngerjain seblok, besok blok 2, lusa blok 3 dan seterusnya. Persis habis blok 2, blok 1 udah panen.
Kemarin dibagi dengan 20 blok rata-rata dapatnya 1000 ikat. Satu ikatnya itu kemarin dihargai 13.000. Satu ikat itu 1 kilo ya Pak ya. Kebetulan kita bisa tembus ke pasar modern. Kenapa? Karena kita sanggup supply tiap hari. Kita ikat kerjasama, harganya ditentukan waktu 13.000 kali 1.000. 13 juta gue dapat duit sehari. Itu cukup untuk makan anak itu enggak? Lebih dari cukup. Bahkan cukup untuk gaji guru dan lain-lain. Lanjutin. Besoknya seterusnya begitu. Di sela-sela bayamnya, aku tanamilah cabai, tanamilah terong. Kita nggak fokus dengan cabainya bodo amat. Saat kita ngurus apa, ngurus bayamnya, otomatis cabainya ikut terpupuk, terongnya ikut terpupuk. Kena kos nggak? No. Besok berapapun harga cabai bodo amat. Orang itu kok nempel di situ. Gak kena kos. Paham? Kebayang? Kalau antum nanam bayamnya sekaligus, sekaligus pening, siapa yang membeli segitu banyaknya? Apalagi kalau misalnya tembakan kita pasar-pasar kecil, susah. Awas, pasar bisa kita tembus kalau bisa memenuhi 3 kriteria: quality, quantity, continuity. Kualitasnya jelas, quantity banyaknya jelas, dan kelanjutan pasokannya jelas. Bisa 3 itu, bisa lah, itu bisa tembus manapun. Karena dagang ya begitu, karena mereka juga dagang kan. Saat kita bisa continuity kayak begitu, kita bisa menentukan harga. Kenapa? Kita yang punya barangnya. Paham? Itulah sebabnya aku bilang tadi, kita nggak pernah pergi bersifat dengan apa. Karena sampai kita cuma nebeng. Ya. Terong kita nebeng, teman kita nebeng. Rutina Sarina bang, dari mana? Dari bayam tadi. Bukan berarti harus bayam ya. Silahkan di sini pasar yang laku apa. Oh di sini kebutuhannya kangkung yang banyak wisna, kangkung aja. Sayuran daun yang umurnya nggak sampai 3 minggu, tapi dibikin plot blok harian. Kos untuk kerja tercukupi di situ. Bisa dipahami? Kebayang? Simpel kan? Teknologi budidaya kita punya, teknologi bikin pupuk murah kita punya, bikin yang lain kita punya. Kos makin kecil. Apalagi aku mengaryakan anak-anak siswa, tambah hilang kosnya itu. Tapi mereka apa? Bisa hidup di situ, bahkan bisa makan di situ. Yang terakhir yang SMK kita ini kepentingan, per siswa per bulan 2 juta aku kasih duit. Di mata mereka si ayah hebat, bukan tuh yang mereka yang nanam kok. Gue cuma ngaturin doang gitu loh. Ya. Paham ya? 13 juta sebulan, 2 juta gue kasih aja sama dia. Sisanya buat makan dia, buat gaji guru, buat ATK dan bla bla bla. Itulah KP2M. Oke, semua dibikin profesional manajemennya. Insya Allah kita bisa. Oke. Tapi kalau nggak kayak gitu, ya siap-siap kita rugi. Gambling. Kenapa? Ya, oke, kita kesulitan nembus pasar modern. Kita hanya ke pasar becek, pasar tradisional. Awas, harga kan fluktuatif ya. Kadang dia naik, kadang turun. Tapi nggak usah ekstrim amat kalau di sayuran daun itu kan. Saat naik untung, saat besok turun. Kalau antum average rata-ratakan, itu akan merugi. Serius. Yang bikin rugi itu apa? Saat panen sekaligus pas di titik yang lagi murah, ya selesai sudah. Rugi beneran.
Ya, ya. Ini contoh kecil lagi. Baru kemarin kita bentuk tim motoris. Baru hari kemarin sebelum aku berangkat ke sini. Ya. Sekitar jam 4 sore aku kumpulin anak-anak yang punya motor, yang nggak punya kerjaan, kerjanya cuma punya tapi motor punya. Aku kumpulin. Yuk, pengen punya duit nggak? Alhamdulillah kemarin terkumpul 6 orang. Ini anak-anak seumur gini lah, anak muda ya, yang nggak bisa lanjut ke universitas gitu kan ya. Ini aja lah kataku, yuk gabung Maya. Nih ongkos untuk beli bensinnya sehari. Kalau perjalanan 100 kilo harus berapa bensin? Kayak cuma 1 liter, ya kan? Kayaknya tak kasih duit 20.000 perak hanya untuk bensin. Oke. Harusnya nih ada budget, nih ada ini ada. Yuk tinggal muter aja. Jual sayuran. Kan dia nggak modal seperak pun. Kita pikir-pikir aja, untungnya misalkan anggap 100.000, atau 50, atau 50. Hari ini mulai berjalan. Artinya apa? Banyak sisi yang bisa kita positifkan di situ, termasuk merangkul tenaga kerja, ya kan? Pakai motor desain yang bagus, motornya kan nggak bikin malu, kan gitu. Ya kan? Orang mau anggap aja lu apa? Ojek online, GoFood, kita kan lagi marah. Artinya apa? Coba aja dengan gini, berpikirnya gini. Ketika kita jual produk, semisal contohlah salah satunya padi ya, padi. Ketika kita jual, mohon maaf ya, ke bandar. Kemudian dari bandar mungkin ke warung-warung kecil, dari warung-warung kecil baru ke konsumen. Di situ ada dua pos. Kalau seandainya satu pos menjual 100 perak, 200 perak itu. Ya. Tukang penggilingan padi kan nggak jual langsung ke rumah. Tetapi dia untuk segitu ya. Tapi coba yang dua tadi. Gini nih. Aku pengen nanya, ini desa apa namanya? Oke. Berapa jumlah penduduk kakaknya? Ada 1.000 kakak? Tapi 2.000 orang? 2.000, oke, 2.000 aja. Ini kita berbicara pasar nih. Jadi kita dirubah nih pemikirannya. Tempat jenengan satu desa jumlahnya 2.000 kakak. Gak mungkin satu kakak gak makan. Minimalnya setengah kilo sehari anak nasi. Artinya sehari 1 ton kebutuhan beras untuk desanya Bapak. Oke. Artinya sebulan 30 ton hanya untuk satu desa itu, Pak. Itu pasar bukan? Bukan. Artinya ini secara logika aja dulu. Ini beras. Terus mereka juga butuh telur. Mereka juga butuh yang lain-lain. Sampai odol pun mereka butuh. Ya kan? Kalau ini kita minus, kita bikin sebuah tim. Jadi gini, mandiri desa yang dihasilkan di desa itu berputar, hanya kan nggak semuanya jadi peternak toh, nggak semuanya jadi petani juga toh. Kita coba nih ini dipikirkan matang. Uang nggak ada yang keluar, berputar di desa kita sendiri. Kayak apa ya desa kita? Serius Pak, aku sudah mencoba ini, ya. Di Tasik satu desa begini. Jadi kita data. Kadesnya kita undang, Kades berapa peternak ayam petelur di sini? Gak ada sama sekali ya. Kalau gitu kita bikinkan. Berapa jumlah kakak di antum? 1.700 ya. Data berapa banyak, kalau ini kan tugas antum lah kepala desa. Tapi lu jadi kepala desa kalau nggak mau, kata gue. Aku kan paling jago kalau ngomong. Akhirnya di data real.
Ternyata kebutuhan rutinitas sebulan rata-rata sekian ratus kilo telur. Artinya Pak, kita harus tanam sebanyak itu, jangan lebih dari itu. Satu. Bikin lagi, apalagi kebutuhan ayam berapa per hari, sedesa satu. Data real. Ternyata habis itu bisa terbentuk apa? Usaha-usaha baru. Ada yang pelihara ayam petelur, ada yang pelihara ayam pedaging, ada yang budidaya di padi, di sapi, semuanya. Pasarnya itu bisa itu sendiri. Keren nggak? Kalau seandainya semua desa kayak gitu, selesai nggak Indonesia? Selesai, kita swasembada, bahkan berdaulat. Kan akhirnya bukan lagi swasembada. Ini tugas jenengan apa itu? Oke? Karena kalau kita hanya berpikir single fighter, kita hanya nanam ini aja, kan kita gak apa-apain ya. Seperti jangan tadi bilang Pak Ahmad ya, Pak Ahmad. Tapi kan kita kan butuh yang lain Pak. Ya kan? Kan kita nggak mandi nggak pakai padi kan? Berbaju kita nggak pakai padi kan? Ngerti nggak maksudnya? Oke? Ini manajerialnya coba diatur. Luar biasa. Dan ini pasti bisa sebetulnya sama, ya kan? Termasuk di manajerial budidaya di pertanian. Monggo. Makanya ending-endingnya apa? Semua bisa jadi gini maksudnya ya, dari satu lahan itu bisa jadi ada yang gratis sama sekali. Kenapa? Nepeng di budidaya yang lain dengan sendirinya. Ini contoh simpel ya. Orang tua kita dulu ya, seperti dulu. Zaman sekarang kan pelit-pelit Pak, galangannya aja masih jengkal. Aku masih ingat, aku lahir tahun 59 Pak. Belum tua lah, baru 16 tahun ya. Kebalik ya, 61 ya. Aku kan 61 tahun ya. Dulu aku masih ingat tahun 70-an, 80-an. Galangan itu paling sedikit tuh 60 cm. Ya. Di situ di pinggirnya ada apa? Ada kadang ada kacang panjang, ada udah diajarin sama bapak-bapak kita di zaman dulu, tapi lo nggak ngandelin cuma dari itu. Akhirnya apa? Ada cabai rawitnya. Dari situ mereka malah bisa hidup. Sekarang kan kebalik. Kalau perlu bedanya dihabisin. Kan gitu. Padahal sistem yang begitu sederhananya orang tua kita dulu itu luar biasa buat sebetulnya konsepnya. Ini kan kecil kelihatannya, tapi yang perhatiin justru aku belajar dari itu sebetulnya. Ini fantastis benar. Tak pelajari, tak kekuatan, tak praktekkan, hasilnya luar biasa. Makanya kita nggak pernah rugi. Berapapun harga di pasaran kita nggak pernah rugi. Nah, terus yang kedua, jangan sekali-kali bercocok tanam atau berbudidaya sesuatu yang ikut-ikutan. Ini kesalahan paling besar dan ini paling fatal. Contoh, kemarin sempat beberapa waktu lalu booming dengan kayak seperti lalu madu, baterna, porang lah, anu lah, ikut. Padahal pasarnya dia nggak ngerti. Mau dijual kemana juga nggak tahu. Cuma baru katanya. Ayolah aku, kebiasaan kita begitu loh. Jadi ini saran ya, tanamlah sesuatu yang memang di tempat kita pasarnya aja. Butuhnya apa itu yang kita tanam. Jangan tanam yang kita suka, tapi tanamlah apa ya yang dibutuhin oleh masyarakat itu. Walaupun kita nggak suka tanam itu, kita nanam mau nyari duit, bukan nanam hobi kan. Nah, ini mindset ini harus dirubah Pak. Ya. Contoh, itu kan nggak suka nanam pakcoy ya, tapi yang dibutuhin pasar pakcoy, ya lu tanam aja. Saat lu nanam misalkan mohon maaf ya sawi putih, nggak diterima, lo jual kemana? Ngerti? Kesimpulannya, satu, tanamlah apa yang dibutuhkan pasar, tapi pilih. Misal di pasar dibutuhkan ada 5 item mana pelajari 10 tahun kebelakang. Kalau perlu minta data ke dinas pasar, harga tersebut kurvanya kayak apa.
Misal kita mau nanam, misalkan apa, kangkung, minta data, ada kok di pasar itu pasti ada datanya ya. Rupanya lihat. Kenapa? Pengalamanku aku perhatiin di pasar Kramat Jati, di pasar apa namanya itu Cibitung, di Tanah Tinggi, di Gede Bage yang di Bandung. Aku minta data selama 10 tahun. Aku pelajari fluktuatifnya relatif sama, bahkan di bulan yang sama pun hampir sama. Baru ngerti ya bahwa gitu. Oh gitu. Akhirnya Pak, dibuat sebuah manajerial. Aku kalau di Tasik nanam cabai pasti di bulan Mei, akhir Mei. Kenapa? Karena pas aku mau ke Bandung. Kenapa? Di Kurpa selama 10 tahun selalu di bulan 1 sampai bulan 2 harganya selalu di atas 40.000. Selama 10 tahun terakhir sampai tak pelajari itu. Akhirnya aku tarik mundur. Aku harus nanam 5 bulan sebelumnya dong. Olahan mulai bulan Mei. Juni aku udah masuk tanaman. Bulan 12 siap tanek. Bulan 1 dapat duit gede. Kenapa? Udah dihitung dari awal. Pernah seperti itu Pak? Boro-boro Oke. Kalau pengen bisnis di pertanian harus begitu Pak. Habis itu apa? Cari yang relatif aman tiap bulannya. Oh tanaman ini tanamlah itu. Untuk apa? ATM harian. Ya. Kan selama ini yang bikin masalah kan gini, kita nanam 5 bulan yang akan datang baru panen, sementara nanamnya kita sekaligus, terus selama 5 bulan kita puasa, ujung-ujungnya minjem, ya kan? Mau nggak mau, buat pupuknya, buat dapurnya, seumur-umur terikat kita di situ, ya. Masih penting minjemnya yang lain, minjemnya ke, mohon maaf, misalkan pengepulnya, seumur hidup kita digantung sama dia, nggak bisa ngapa-ngapain. Paham? Ini mohon maaf, kalau ingin berubah ya harus begitu, ya. Jadi cari komoditi harian dalam ini yang bisa dijadikan harian apa? Yang tidak terlalu lama, itu sayuran daun ya. Nih di Cilacap sayuran daun apa, di pasar mana nih yang ada? Tanyalah situ. Oh pasar A misalkan yang paling dekat di sini, ternyata dari data kangkung kebutuhan seharinya sekian, nanamlah sebanyak itu, disetting hariannya. Nanti pasar B di desa ini, pasar C di kecamatan ini, semua data ada data real. Kita bisa memplot berapa luasan yang harus kita tanam sehari. Gila, kebayang nggak? Itu profesional itu begitu. Ya. Insya Allah gak akan ada ruginya. Tapi kalau kita nanamnya sporadis, wis aku punya lahan, plak tanemin, ya. Besok Bismillah aja lagi mana nasib. Aduh, di situ permasalahan selama ini di lapangan, ya teman-teman. Apa? Mas loh, hidup memang judi Pak. Kalau nggak untung rugi, itu udah hukum alam. Tapi kita jangan jadi gamer, jangan jadi pencuri lah. Ya. Dinas pun udah jelas, jangan koordinasi dengan anak panah, kan itu kan bahasa kiasnya aja toh. Intinya apa? Pikirkan dulu, jangan kita sampai asal-asalan gimana nanti, tapi gimana sekarang, jangan gimana nanti. Wis pasrah wae lah gimana nanti. Mudah-mudahan aja Bu, lagi harganya lagi larang, kan orang kadang-kadang gitu aja. Itu harus dibuang jauh-jauh kalau pengen berhasil di dunia bisnis, terutama di pertanian. Oke, percuma kita bisa budidayanya baik, bagus, kalau manajerialnya kita nggak paham. Kenapa? Ujung-ujungnya nasib kita ditentuin oleh nasib, jadi barangkali bagus harganya, dan selalu seperti itu selama ini. Oke. Bisa kebayang maksudnya? Bisa kebayang? Kalau mau cobain coba konsep manajemennya, coba maksudnya. Ya. Jadi ini fungsinya gampang sebetulnya di sini. Kan semua orang kan nggak punya bakat manajemen, nggak punya bakat di apa pemasaran, gitu.
Yang ada, kita bagi-bagi tugas. Disinilah tugas sebuah kepengurusan gabungan. Siapa yang ahli marketing, dia yang jadiin, suruh dia yang data. Apa sih kebutuhan? Gitu. Masalahnya sampai detik ini kan kita semua sama. Celana kita masih di dalam celana dalamnya. Ya Pak ya? Celana dalam kita kan masih di dalam ya Pak ya? Kita belum jadi Superman. Superman kan di luar. Ya. Kalau saya dengan celana dalam udah di luar, oke dah, lu mau jadi Superman, bisa ngerjain semua kan gitu. Kita kan belum jadi Superman Pak ya, celana dalam kita aja masih di dalam ya, belum di luar. Artinya apa? Kita butuh sebuah tim. Jujur, aku setuju dengan ada kelompok tani, kepala kelompok tani, tapi ya harus dikerjakan dengan profesional. Ada tupoksi masing-masing. Siapa yang bagian di budidaya, siapa yang bagian di pemasaran, di teknologi dan bla 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 bla. Semua sesuai dengan tugasnya masing-masing. Misal enteng, yang rumit. Kalau selama ini kan kita petani hebat, saya paling hebat di Indonesia petani Pak. Mulai jadi direktur utama, komisaris utama, manajer utama, pelaksana utama, sampai sales utama. Diborong apa yang petani kita itu kan? Ya Pak ya. Sementara celana kita masih di dalam, celana dalam kita belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa sendirian kita, belum jadi Superman Pak. Batman juga sama di luar Pak. Yang hebat-hebat kan celana dalam dari luar kabeh Pak itu. Pantalannya filmnya ayo. Paham ya? Coba deh. Ini ketua gabungan yang mana nih Pak itu? Coba jenengan mulai dari sekarang. Oke, kenapa? Kalau jenengan produksi yang udah bisa jelas, insya Allah aku sanggup Mas Arif. Aku bisa buka peluang. Nanti yang jualan bukan ayah, tetap jenengan, tapi aku buka pintu-pintunya. Contoh, saat ini aja untuk di dunia pertanian ya, aku butuh melon sehari 100 ton. Aku butuh cabai 120 ton sehari loh, hanya untuk satu pasar. Kok banyak yang nawarin ke ayah? Mungkin dianggap mereka aku sudah banyak binatang Indonesia, karena sudah pusing juga sebetulnya, nggak ada segitunya Pak. Artinya apa? Pasar itu sebetulnya nggak terlalu rumit ketika apa? Ketika kita bisa kontinu produksinya. Oke. Bahkan kambing aja untuk hari ini kemarin permintaan itu kita berapa Pak? 6.000 ekor sehari untuk kambing. Itu hanya untuk pasar Jabodetabek loh Pak, untuk Semarang, untuk Surabaya, untuk kota-kota besar lain. Kemarin permintaan Malaysia 5.000 ekor per minggu untuk kelompok kita aja. Alhamdulillah semuanya belum terladenin, yang budidaya belum ada. Sekarang ini peluang. Contoh. Melon yang diminta oleh teman-teman dari Malaysia itu jenis lokal yang dalamnya warnanya oranye. Harganya berani 27.000 perangko Indonesia. Apa nggak gila itu? Kalau jenengan nanam melon dijual di pasar kita paling tinggi 8.000 loh Pak. Setinggi-tingginya ya. Aku punya pasar diterima 27.000. Coba kalau kita kompak. Memang batas pengiriman itu 1 kontainer. Artinya kalau kita harus mikirin 20 ton kan? Karena kan 1 kontainer rata-rata 20 sampai 22 ton ya rata-rata. Anggaplah 22. Jadi harus mikir kok gimana? Ini dari segini banyaknya orang. Ini contoh aja nih, contoh ya. Satu contoh, bukan berarti harus melon, bukan. Ini harus bantu. Tinggal didata. Untuk menghasilkan 20 ton sehari butuh berapa sih luasannya, berapa banyak yang harus ditanamnya. Kita pengalaman kita tuh setengah hektar kita bisa, insya Allah kalau normal itu bisa dapat 20 ton. Artinya umur melon itu kan 60 hari. Berarti apa? Tanggal 1 sampai tanggal 60 tiap hari kita tanam setengah hektar. Hanya butuh pelaku 60 orang, 1 orang megang setengah hektar, selesai. Kita bisa megang untuk masyarakat Malaysia. Artinya maksud aku
27.000 harganya Prako Indonesia. Masya Allah, kataku ini suki sekali ngirim untuk beli Fortuner kataku. Serius loh. Budidaya apapun untuk saat ini di Indonesia masih itu sama loh Pak. Dengan nanam melon, nanam cabai, nanam tomat, untuk horti loh ya. Itu kosnya rata-rata sama, biayanya sama, kisaran 60 sampai 80 juta. Kecuali padi rata-rata 15 sampai 16 juta untuk padi. Artinya, ya pilihlah pasar yang sudah jelas. Contoh ini kita ada pasar melon Malaysia misalnya. Ini baru satu negara aja loh ini. Coba kita ambil 1 hektar untuk apa? Untuk melon. Ini kita ngobrol sebentar aja lah ya. Itu bisa 60 ton. Anggap kita pemula wis 40 ton aja paling kecil. Ya, gak usah berpikir kita udah jago ya. Anggap paling kecil aja lah. Seamatir-amatirnya asal jangan mati, itu 40 ton pasti dapat. Ya. Kali 27.000. Buletin aja deh biar susah ngitungnya 25.000 jauh. 1 impor. Kalau bisa nembus pasar yang Malaysia tadi. Potong 80 juta. Masih gede loh Pak untungnya Pak. 900 loh Pak bagian. Kita 6,5, berarti kan separohnya 400, 2 bulan sekali. Berarti berapa gaji sebulan kita? 200 juta. Ada yang ngalahin kan? Ada. Makanya aku pernah minta duit sama siapapun, ngapain juga. Paham ya? Bisa dipahami nggak? Kesimpulannya apa? Tanamlah yang memang dibutuhkan pasar apa, tapi cari yang harganya relatif stabil dan tinggi. Walaupun kita nggak suka sama sekali namanya ya nggak apa-apa. Orang kita mau nyari duit kok, mau usaha niatnya juga, bukan menyalurkan hobi. Nah di situ baru apa? Ditopang dengan sebuah community, karena kita kan nggak mungkin berjalan sendirian. 60 orang tadi nggak mungkin berjalan normal kalau ada yang ngatur. Itulah fungsinya sebuah komunitas, sebuah kelompok. Fungsi gabungan itu di situ yang paling pokok sebetulnya ngatur. Jadi jangan sakar PDW, ya kan? Antum jadwal tanggal sekian nanam, antum tanggal sekian nanam, harus ditugasin kayak gitu. Baru nanti ditunjang dengan teknologi budidayanya yang tepat, biar saat musim kemarau, musim hujan, musim rendang, musim apapun, semuanya bisa berhasil berbudidayanya, nggak ada kendala. Ya Pak ya. Ini kalau semua seperti ini, insya Allah sukses Indonesia, dan insya Allah aku yakin makmur semua petani. Ya. Yang penting mau nggak kita bareng-bareng gitu. Kalau kita main-main tunggal masing-masing, ya sampai kiamat begini aja Pak. Yang nanti harga orang lain. Kita masih beli amunisi atau kebutuhan juga masih dari orang lain. Pupuk masih beli, ini masih beli, semua masih beli. Ya. Pasar pun belum punya jelas. Ya gambling beneran Pak. Ya. Insya Allah kita sudah punya teknologinya, cara bikin pupuk kita punya, cara bikin yang semuanya sudah siap insya Allah. Kalau untuk budidaya pertanian, tinggal dengan orang bangga, duduk bareng bersama. Yuk jujur, aku nggak nyari duit sama sekali di sini, cuma yang pengen nolong aja. Umurku mungkin kalau kontraknya sampai 70 tahun, tinggal 9 tahun lagi kan, nggak lama lagi kan. Mau nyari bakal aja, ngapain kan? Artinya apa? Ini mumpung saat ini aku masih dipercaya. Alhamdulillah. Artinya kalau aku nyari klik ke karena link sini aku masih bisa gitu. Lo besok susah, kalau udah nggak aku kan susah Pak. Ya. Alhamdulillah ya. Kita mudah untuk saat ini dalam artian masih dimudahkan gitu. Aku bisa tembus apapun, bukan cuma di pertanian gitu ya, atau di peternakan, di perikanan. Mulai dari apapun sampai ke izin, sampai ke pasar, insya Allah aku punya gitu loh.
Dan itu pun bukan hanya untuk pasar lokal atau nasional, pasar luar pun punya. Ya. Contoh kecil aja lah, jahe merah per hari aku hanya untuk ke Eropa sama Amerika itu butuhnya sekitar 500.000 ton, sanggup. Dan aku punya pasarnya itu. Cuma yang masalah mau nggak barang-barang gitu loh. Ya. Dalam sebuah wadah. Gitu. Kalau enggak, ya susah lah. Ya. Susah gitu. Dan ini kan suatu hal yang sebetulnya peluang yang luar biasa ya Pak. Dan biasanya peluang itu kan gak datang 2 kali. Karena orang-orang tahun depan 2 tahun lagi aku masih dipakai apa enggak aku nggak ngerti. Ya. Tadi ini aku dipakai di mana-mana gitu kan, sak khusus di ini gitu kan. Aja kan dia memudahkan untuk link-link gitu loh. Nah besok kalau udah berhenti selesai siapa gue gitu. Jadi paham ya, ini mumpung ada kesempatan nih, Kang Darsono ya, khususnya wilayah Cilacap gitu ya, monggo. Ya. Oke, kita fokus dulu di padi, oke silakan, nggak masalah. Ya. Tapi kita gimana caranya tidak lagi menjual gabah dari Cilacap, tapi punya brand beras Cilacap. Aku sanggup Mas Arif kalau sudah ada. Kalau perlu nanti kita bikin apa ya? Bikin brandnya kalau perlu. Oke, khas. Cianjur punya Rojo Lele, ya kan? Indramayu punya, masa Cilacap nggak punya? Apalagi aku lihat tadi sepanjang dari apa ya? Apa kita masuk itu? Bendungan dengan ya sampai sini, masya Allah. Walaupun tadi masih subuh lewat situ ya, itu sawahnya kan masih begitu luas. Kan komoditi yang bisa loh. Gini deh, bisa naikin harga 1.000 perak aja kan udah luar biasa Pak. Nggak usah mikir gede-gede lah untuk lahan awal, tahap awal gitu ya. Kalau misalkan dengan biasa ngejual beras yang cuma harga misalkan 9.000 gitu kan, bisa jadi 10.000 aja kan 1.000. Kalau dari semua sekecamatan ini berapa ribu hektar sih? Kan wakil duitnya loh. Ya Pak ya. Tapi kan ini hanya akan bisa kalau dilakukan bersama-sama dalam sebuah wadah. Terus harus legowo, jangan cuma tadinya aja yang legowo. Ya orangnya juga legowo. Gak usah aku loh, gak usah ada gitu, bersama-sama. Ya. Oke. Karena kalau nggak gitu, ya gini-gini terus loh terusnya. Ayah muter se-Indonesia, aku udah muter dari Aceh sampai Papua. Alhamdulillah selama 12 tahun ini. Alhamdulillah Pak, efeknya 1% juga mungkin belum tentu ada loh. Saat apa? Saat semuanya single fighter. Cuma sekedar bisa praktekin, habis itu dia main sendiri. Nggak jadi gede Pak. Tetap aja kita semut loh. Nggak bisa jadi gajah. Apalagi jadi goriat gitu loh. Kenapa kita kecil? Ketika apa? Kita hanya bermain sendiri-sendiri. Ini sudah bagus, sudah gabung kan udah benar ya. Tinggal diarahkan ke manajemen profesional. Oke. Nah itu kalau misalnya, makanya ini butuh sharing begini, Kang Darsono ya. Apa yang dibutuh? Kita jangan dulu berpikir keluar. Sewilayah aja wis. Jangan gapoktan sedesa atau sekecamatan. Satu desa. Coba buktiin dulu deh Kang Darsono, gapoktan yang dipegang oleh Kang Darsono bisa kan sampai keluar sebuah brand. Contoh Pak. Contoh kemarin anak-anak Trenggalek ya. Di situ mereka ada yang main melon, ada yang main bebek petelur ya kan. Ketika ngejual melon biasa harganya rata-rata 6.000 8.000. Ketika ngejualnya ditempelin logo kita itu harganya 11.000. Padahal buahnya itu juga, melonnya jadi itu juga, cuma ditempelin label dari punya aja, ceplek naik Pak harganya berapa?
dari 8 jadi 11, 3.000 perak. Padahal kita nyetak kertas nggak seberapa. Oke. Besok mungkin, mohon maaf, selama ini rata-rata yang premium berapa Pak dijual harga beras di sini? Masyarakat di sini yang premium rata-rata 9.000, rata-rata 9.000, 10.000, anggaplah 10.000 ya. Tapi kalau sudah kita tempelin dengan brand punya kita, itu 13.000 laku loh. Enggak, hanya numpang lama doang dari gue. Kenapa? Kenapa? Karena yang keluar dari kita sudah dijamin organik, dijamin sehat, standar kita udah sampai ke Amerika. Antum cuma harus tembak di seklek selesai, naik 3.000 perak duitnya tuh. Itulah butuhnya kita kerjasama. Sementara untuk bangun sebuah nama itu beratnya minta ampun, butuh proses puluhan tahun itu, belum ujung-ujung kita itu nggak bisa. Kalau mau ayo. Tapi kita kan butuh kepastian, makanya mau diatur minimal budidayanya benar aja dulu. Ya, budidayanya sudah benar, baru nanti kita pikirin pasarnya. Tapi kan nggak mungkin aku ngobrol dengan setiap orang. Ya diwakili aja di kelompok itu siapa, bagian marketing aku mau sama dia aja. Silakan pakai brand kita. Simpel Pak, nggak sulit. Dan itulah sama selama ini yang bikin besar perusahaan-perusahaan kan gitu. Contoh, jenengan selama ini kan kemana-mana kalau nggak pakai mobil pakai motor. Di otak jenengan yang motor yang bagus itu nggak cuma 3, Honda, Yamaha, Suzuki. Gitu? Ketika Honda ngeluarin paling jelek sekalipun, antum tetap aja nggak curiga. Kenapa? Brandnya udah tertanam di kepala kita. Sama aku gitu Pak. Saat brandnya udah naik, orang percaya aja walaupun dia pusing. Serius itu Pak. Kenapa? Ngeliat brand, Yamaha, yang lain lewat aja. Kalau aku nggak pernah mau beli, coba cantik ke sana nanti. Kurang iklannya kayak gitu kan. Artinya apa? Saat brand sudah tertanam, insya Allah di situ kita bisa menaikkan kesejahteraan dengan sendirinya. Dan jujur untuk mendapatkan brand atau jati diri, quality itu butuh proses yang begitu luar biasa lah. Nah ini udah ada, kenapa kita ayo bareng-bareng aja. Dan satu hal ini harus dipahami, seperak pun kita tidak akan minta duit. Contoh, misalnya, dari sono ya, besok oke, kita kasih jalan keluar. Oke, nih kita ada pasar beras sehat, silakan sampai 100% silakan buat orang Cilacap. Kita sekarang nggak mau, dan nggak akan minta, tapi silakan pakai tangan kita. Ini kita nggak main-main loh. Cuma kita pesan satu aja, jangan lupa zakatnya keluarin. Ini sih mau ya. Kalau bisa setengah sodako ya. Kalau kita ada dibiasakan 20%. Jangan takut loh. Semakin gede sodako. Ini pengalaman kita ya. Pengalaman. Semakin besar sodako yang kita kasih, malah semakin maju usaha kita. 2 tahun terakhir ini aja kita bikin 3 pabrik ya kami. Padahal kita nggak punya duit Pak. Itu kan duit orang Pak, dititipin ke kita aja kan. Aku nggak pernah ngaku punya duit masalahnya. Duit kita itu kan yang punya kita kan yang udah kemakan, yang belum kemakan duit orang itu. Nggak usah dibahas, kita juga ngerti. Kesimpulannya apa? Kalau ingin berubah, ya kita berubah juga persepsi pemikiran kita, konsep juga kita. Oke lah di sini mayoritasnya pertanian dia Pak, pribadi, ya kan? Ya kita jangan ojo-ojo khusus buru-buru pengen berubah ke yang lain, nggak usah. Tetap aja kita usaha tadi ini, tapi harus ada terobosan. 1, kos produksi makin rendah, harga jual makin tinggi. Minimal itu aja kan udah naikin kesejahteraan. Gini.
Ya, insya Allah pasar aku siap langsung. Tapi nanti pakai brand kita aja. Ya. Kan udah punya harga Pak brand kita. Padahal kadang-kadang mohon apa ya, kita ngambil asal-asalan lah Pak. Saat stok kita habis, ya. Oh ya, aku nyomot aja dari mana aja. Maksudnya kalau kita pengen orang percaya aja dengan merek kita. Padahal itu nggak tahu siapa yang nanam, gue juga nggak ngerti. Tapi harga tinggal tetap aja 13.000. Tapi kan nggak niat bohongin toh. Karena kita merek kok. Paham ya maksudnya? Nah sambil jalan nanti juga kita pelan-pelan bangun juga sebuah apa? Sebuah brand, sebuah image untuk Cilacap pelan-pelan. Ya, gua ada yang bisa instan, cuma kita kan belum lulus jadi tukang sulap kan. Nggak simsalabim langsung biar nama kita hebat, nggak seperti itu, butuh proses semua. Ya. Mumpung aku lagi baik kan. Besok-besok gue jadi nggak baik gimana? Mungkin kesini aja enggak. Kalau mau ayo, ya. Kalau mau ayo. Jadi itu ya. Jadi kesimpulannya, ya, kalau kita ingin ada pembaharuan, termasuk di tingkat kesejahteraan, ya, kita berpikir untuk profesional, ya. Terutama ini untuk pemegang-pemegang, ketua-ketua pengurus, bukan ketua ya, pengurus ya, di kabupaten. Kita saatnya merapatkan barisan barang-barang. Kalau usah ada banyak keakuan, aku ini, nggak usah. Ya. Kalau memang kita maju, ya kita bareng-bareng aja. Ya, kita bagi tugas masing-masing. Ya memang ahli di atau mohon maaf punya bakat di ini apa di marketing ini sudah jadi marketing, punya bakat ini gitu kan. Tidak ada paksa ya. Oke. Salah pasti ada perubahan yang signifikan. Sampai situ dulu deh, udah kebayang Mas sudah ya. Oke, kalau mau ayo jangan tanggung-tanggung, kita mulai dari hari ini.